Kalau kita lihat di pembukaan juga IHSG masih melanjutkan penguatannya walaupun moderat di kisaran 0,3%, namun sembari menanti penutupan perdagangan, kalau kita pantau penguatan hari ini memang sudah konsisten ya melenggang di zona hijau, walaupun kita tahu ya dari secara keseluruhan belum ada sesuatu sektor atau emiten yang secara signifikan gitu ya menggerakkan IHSG pada hari ini. Tapi yang saya lihat nih Din, di pekan ini selama Senin, Selasa, Rabu lah ya dan Kamis kemarin itu ada pola yang terbentuk di mana IHSG itu mengalami penguatan di sesi 1, lalu di sesi 2 ketika dimulai juga masih di zona penguatan namun harus kayak ujung-ujungnya kehabisan tenaga dan akhirnya ditutup di zona pelemahan tapi tipis. Itu kalau tidak salah di hari Senin, Selasa, Rabu saya kemarin belum terlalu lihat yang hari Kamis seperti apa. Tapi mungkin sebelum kita menanti di jam 4 sore di mana level finish akan terbentuk dan tercipta. Seperti apa kira-kira analisa pergerakan dari yang sudah kita pantau bersama ya di pergerakan perdagangan hari ini? Iya, seperti yang sudah Safrina sampaikan sebenarnya memang kalau secara teknikal beberapa hari terakhir benar begitu di sesi 1 penuh optimisme kemudian di sesi 2 langsung deg-degan begitu dan ini terjadi juga di akhir pekan ini di hari Jumat ini di mana pasar saham Indonesia nampaknya bergerak penuh pertimbangan begitu cenderung tertekan sebenarnya meskipun memang pada saat ini berada di zona hijau tapi nanti kita akan lihat di posisi akhirnya di akhir perdagangan hari ini meskipun seharusnya memang kalau kita lihat secara katalis ada kabar baik yang besar dari global yaitu drama shutdown pemerintah Amerika Serikat yang akhirnya resmi berakhir. Karena Presiden Donald Trump sendiri kan memang seperti kita ketahui sudah menandatangani RUU pendanaan setelah 43 hari buntu dan ini seharusnya menghilangkan satu dari banyaknya ketidakpastian besar dari pasar global. Nah kita pantau dulu bersama posisi IHSG pada sore hari ini. Kita akan menunggu ke level finalnya, memang kalau tadi melanjutkan berkaitan dengan katalis utama, yaitu dengan berakhirnya shutdown, kemudian rilis data ekonomi Amerika Serikat yang tertunda seperti inflasi, kemudian tenaga kerja, ini akan segera keluar yang seharusnya akan memberikan sedikit kepastian di tengah keraguan para investor. Kita lihat bersama posisi IHSG pada sore hari ini. Di mana di level akhirnya seperti yang sudah disampaikan ya Sabrina, ternyata bahkan di detik-detik terakhir ya. Justru malah terkoreksi begitu. Tapi kita lihat nih ini sudah posisi final belum ya kira-kira ya? Baik, sudah ini ya? adalah posisi final di mana sayang sekali akhir pekan ini tidak berhasil ditutup happy ending. Padahal tadi di detik-detik terakhir sempat berada di zona hijau begitu. Ini kan cukup menjadi deal breaker begitu ya. Deal breaker. Ini kayak nostalgia hari Senin kemarin juga menguat sejak pagi namun akhirnya ditutup di pelemahan. Nah kalau ini 0,02% ya. Hari Senin tuh kalau nggak salah di 0,04 apa. Jadi pelemahannya. Pelemahannya. Jadi memang tipis-tipisnya ini cukup mengiris gitu. Padahal kalau tidak jadi happy weekend. Padahal di level tertingginya sebenarnya cukup optimistis begitu sudah tembus ke level 8.416 secara range, kemudian juga paling bawah juga sebenarnya masih cukup aman begitu di level 8.365. Sebenarnya optimismenya belum hilang tapi nampaknya di detik-detik terakhir akhirnya ditutup terkoreksi dan nampaknya memang ya itu tadi kelegaan dari berakhirnya shutdown pemerintah Amerika Serikat ini nggak cukup kuat ya terbukti pada penutupan perdagangan hari ini untuk nggak berhasil mengangkat pasar saham kita karena memang fokus investor ini terbagi ke dalam dua kekhawatiran lain yang memang ternyata lebih mendesak di mana kelegaan dari berakhirnya shutdown ini memang ada kita harus mengakui tapi efeknya langsung bertabrakan juga oleh kekhawatiran baru dari The Fed sendiri di mana selama ini kan pasar memang bertaruh bahwa shutdown akan merusak ekonomi Amerika Serikat sehingga memaksa akhirnya The Fed untuk memangkas suku bunga lagi pada bulan Desember. Ini harapan besarnya pemirsa. Inilah yang menjadi bahan bakar dari rally pasar beberapa waktu terakhir tapi sekarang ceritanya berbeda dan para pejabat The Fed juga terbaru mulai berkomentar, mulai terdengar ragu-ragu untuk kembali memangkas suku bunganya di bulan Desember. Akibatnya ekspektasi pasar juga langsung berubah drastis di mana data dari CME Group menunjukkan bahwa peluang pemangkasan dari suku bunga di bulan Desember kini menjadi 50-50 padahal sebelumnya beberapa hari yang lalu masih di atas 70%. Nah, kabar baik berakhirnya shutdown, ini ironisnya atau paradoksnya begitu ya. Ini malah menjadi kabar buruk bagi para investor yang mengharapkan guyuran likuiditas murah dari The Fed. Ini yang akhirnya membuat dolar Amerika Serikat kembali perkasa dan akhirnya meningkatkan risiko higher for longer dan kekhawatiran dari The Fed ini bukan satu-satunya pemberat pemirsa. Hari ini juga pasar mencerna data ekonomi terbaru dari China dan hasilnya mencerminkan bahwa ekonomi yang sangat timpang. Ini yang membuat akhirnya pasar komoditas kita ketar-ketir. Di satu sisi kita melihat bahwa data produksi industri atau sisi supply yang masih cukup kuat ini seharusnya menjadi baik karena pabrik-pabrik di China masih beroperasi dan membutuhkan bahan baku dari Indonesia seperti misalnya batu bara dan juga nikel. Namun di sisi lain
data penjualan retail atau sisi demand-nya sendiri kalau dari China masih loyo, konsumen China ternyata masih belum mau untuk belanja dan juga lebih memilih untuk menabung. Ya bisa dimengerti ya pemirsa, di mana ini adalah di satu sisi menjadi tantangan terbesar bagi ekonomi China sebagai salah satu negara kerjasama ekonomi terbesar bagi Indonesia, di mana mereka memproduksi banyak barang tapi nggak ada yang beli di dalam negerinya sendiri. Ini kan problem yang sangat klasik begitu ya. Jika konsumsi domestik mereka ini nggak segera pulih, maka permintaan terhadap bahan baku ke Indonesia kita juga akhirnya nggak berkelanjutan. Jadi memang stick to the fundamental begitu ya, lagi-lagi ya mau IHSG itu naik secara signifikan atau tidak, tapi yang kita lihat adalah data-data makro dan seperti apa ya kekuatan daya beli masyarakat dan pergerakan atau kekuatan masing-masing industri itu tadi ya, retail, manufacturing, industri TPT dan lain-lain ya, karena ya seperti yang biasa juga disampaikan gitu ya, pasar keuangan itu lebih kepada gambaran saja gitu ya, gambaran dan intensi orang untuk ekspektasi kira-kira industri ke depannya. Tapi lagi-lagi underlying-nya itulah yang terpenting. Bagaimana industri itu sesungguhnya gitu ya berperforma dan akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan. Sekarang kita akan pantau ya pergerakan secara sektoral. 4 sektor pertama yang kita lihat di perdagangan hari ini ditutup melemah. Finansial, non-consumer, consumer, perindustrian mengalami koreksi. 2 sektor seperti consumer dan perindustrian bahkan melemah lebih dari 1%. Kita coba lihat pergerakan dari sektor berikutnya. Ada 4 sektor yang kita pantau di sini, yaitu contohnya energi, bahan baku, properti yang juga harus terkoreksi cukup dalam. Sementara infrastruktur berhasil menguat tinggi di 1,18%. Lalu kita lihat 3 sektor terakhir yang ada di Bursa Efek Domestik, teknologi, transportasi logistik, dan kesehatan. Yang juga secara mayoritas kita pantau di sini memang sektor-sektor yang ada hampir 8 sektor ya mengalami koreksi. Hanya transportasi saja yang berhasil menguat di perdagangan hari ini di 3 sektor terakhir, yaitu di 1,15%. Bahkan kesehatan hari ini harus melemah cukup dalam, hampir 1,5%. Jadi kalau kita pantau secara keseluruhan memang IHSG mau tidak mau harus terjerumus kembali gitu ya di zona merah dengan pelemahan tipis di 0,02%. Lalu kita akan pantau juga pergerakan rupiah, Dina. Kita lihat juga rupiah apakah memang gagal happy ending juga, nampaknya memang rupiah ya itu tadi kalau kita review beberapa hari terakhir juga cukup berat begitu perjalanannya untuk kembali stabil. Tapi meskipun memang kalau kita lihat per hari ini hingga pukul 16:05 pada 14 November 2025 nampaknya rupiah sedikit menunjukkan tajinya 0,18% atau naik Rp30 dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya atau dibandingkan dengan hari Kamis, dan pada saat ini berada di level 16.690. Nampaknya memang beberapa hari terakhir ini tarik-tarikan aja dari level 16.700 ke level 16.600. Dan nampaknya di beberapa waktu ke depan juga akan terus seperti ini begitu pergerakan rupiah. Sebelum kita bicara berkaitan dengan rupiah lagi, berkaitan dengan katalisnya, kita akan melihat dulu kira-kira rupiah, tadi kita sudah lihat terhadap dolar Amerika Serikat, kita lihat juga terhadap mata uang asing lainnya. Di mana rupiah juga menguat hari ini meskipun memang penguatannya bisa dikatakan teknikal saja terhadap dolar Singapura, terhadap yen Jepang, terhadap euro, rupiah menguat 0,2%. Nah kalau kita lihat begitu, kita tarik dampaknya secara keseluruhan berkaitan dengan shutdown dari Amerika Serikat yang sudah berakhir, efeknya untuk Indonesia posisinya memang bisa dikatakan sangat rumit, cukup rumit begitu. Dan ya itu tadi untuk rupiah kita, mata uang kita yang terjebak di 2 kekuatan, itu tadi tarik menarik begitu ya, kadang stabil, kadang melemah lagi. Di satu sisi berakhirnya shutdown Amerika Serikat harusnya membuat investor lebih berani untuk masuk ke aset berisiko seperti misalnya rupiah, emerging market seperti Indonesia. Tapi di sisi lain menguatnya kembali prospek suku bunga tinggi dari The Fed akhirnya membuat dolar Amerika Serikat kembali menguat lagi, yang ini yang membuat pergerakan rupiah menjadi sangat terbatas. Begitu pula untuk IHSG, di mana IHSG sebenarnya mendapatkan kabar baik karena Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua kita selain China. Normalisasi ekonomi mereka ini kan ekspektasinya akan meningkatkan permintaan ekspor produk kita seperti misalnya sepatu, sawit, hingga panel surya. Investasi Amerika Serikat ke sektor manufaktur dan energi kita juga berpotensi harapannya naik. Tapi mesin utama IHSG lainnya yaitu misalnya saham-saham komoditas, kini nasibnya sangat bergantung pada data konsumsi China yang juga masih lemah. Maka kesimpulan akhirnya sebenarnya sangat jelas ya pemirsa dan juga Safrina, di mana pasar saat ini kehilangan atau sedang berada di satu ketidakpastian, yaitu dimulai dari shutdown Amerika Serikat yang sebenarnya bisa dikatakan bahwa ini pasti, tapi juga di sisi lain penundaan juga karena di Januari ini ada potensi bahwa shutdown akan kembali lagi. Kemudian juga di kedua ada ketidakpastian baru yang lebih fundamental, yaitu arah kebijakan dari The Fed sendiri di bulan Desember, dan juga kesehatan konsumsi domestik dari China, di mana pasar hanya berpegang pada satu narasi
tunggal yang sudah berakhir, di mana investor kini harus menavigasikan pasar yang jauh lebih kompleks dengan banyaknya sentimen yang saling bertentangan. Benar, atau bisa dikatakan seperti paradoks. Iya, gitu. Jadi aman nggak aman, ya, pasif agresif gitu ya. Jadi memang dalam hal maksudnya ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, effort tertentu. Tapi pada kenyataannya dengan dinamika yang memang masih begitu naik turun akibat statement-statement yang dibentuk sendiri oleh Presiden Donald Trump itu sendiri ya terutama ya. Benar. Itu membuat kesadaran penuh gitu bagi pelaku pasar bahwa memang ekonomi itu nadanya tuh masih begitu uncertain. Jadi pasarnya sedang masuk babak baru menuntut kewaspadaan lebih tinggi gitu. Betul. Ya. Dan selaku pelaku industri dan pasar tuh jadi dituntut untuk punya respon yang jauh lebih adaptif karena dinamika global ini masih belum sepenuhnya sinkron gitu ya satu sama lain. Dan ya investor yang tentunya mampu membaca perubahan sentimen secara lebih dini dan juga bisa nyesuaiin portofolio gitu ya dengan disiplin ya pasti akan bisa lihat posisi terbaik lah ya melihat volatilitas yang begitu luas ini. Baik,